Hai ayah bunda, sebelum nonton video ini, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Jangan lupa tekan tombol loncengnya, ceng 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 ceng. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu annahu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabih al-karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala telah Allah kumpulkan kita di tempat yang mulia ini untuk melaksanakan kewajiban kita selaku umat Islam, selaku umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bersalawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan memperbanyak salawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah golongkan kita kepada hamba-hamba yang senantiasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam khutbah yang singkat ini, khatib tidak pernah bosan-bosannya mengajak diri pribadi kami dan umumnya kepada jemaah sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan bekal iman dan takwa inilah yang akan menyelamatkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Maka berbekallah kalian, karena sebaik-baik bekal itu bukanlah harta, bukanlah jabatan, bukanlah anak, bukanlah istri. Yakni dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baik bekal di hadapan Allah, berjumpa dengan Allah suatu saat nantinya, hanyalah bekal takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Judul kita pada Jumat yang berbahagia ini adalah meneladani kisah Nabi Ayyub alaihi salam. Sebagaimana telah masyhur di kalangan kita kisah-kisah para anbiya, kisah-kisah para rasul, utusan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ayyub alaihissalam diutus di negeri Syam untuk berdakwah kepada umatnya. Nabi Ayyub alaihissalam adalah seorang nabi yang kaya raya. Banyak anaknya, hartanya melimpah ruah, hewan ternaknya banyak, sehingga beliaulah saudagar terkaya pada zaman itu. Namun Allah menimpakan ujian dan cobaan. Tidak pilih bulu, tidak pandang bulu. Bukan karena Nabi Ayyub alaihissalam seorang nabi kemudian tidak diuji. Allah datangkan ujian ketika pernikahan beliau berusia 20 tahun. Dan pada saat itu umur beliau berumur 50 tahun. Beliau masih dikaruniakan nikmat yang begitu besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian memasuki pernikahannya yang ke-21 tahun. Tepat usia beliau pada saat itu 51 tahun menurut riwayat. Allah timpahkan ujian. Ujian yang pertama, di hari pertama Allah berikan penyakit cacar, penyakit kulit yang ganas, sehingga dari penyakit kulit ini keluarlah nanah dari tubuh beliau. Keluarlah bau yang tak sedap, sehingga membuat masyarakat kurang nyaman pada saat itu. Itulah di hari pertama Allah timpakan ujian, penyakit cacar, penyakit kulit, sehingga berbaring di tempat tidurnya pun terasa sakit karena
parahnya penyakit pada saat itu. Kemudian di hari kedua, belum selesai cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika mereka sedang bersama makan bersama dengan anak-anaknya, Allah runtuhkan rumahnya sehingga meninggallah semua anaknya. Jumlah anak Nabi Ayub pada suatu riwayat berjumlah 12 orang, sehingga pada terjadinya musibah tersebut meninggallah 12 anak Nabi Ayub alaihissalam. Belum selesai lagi, Allah belum selesai menguji Nabi Ayub alaihissalam. Di hari ketiga Allah kirimkan hama, Allah kirimkan penyakit untuk menyerang tanaman dan hewan ternak Nabi Ayub alaihissalam, sehingga tidak ada satupun yang selamat dalam peristiwa tersebut. Hewan-hewannya mati semua, tanamannya tidak ada yang berhasil satupun, semua mati pada hari yang ketiga. Beginilah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pada awal mulanya Nabi Ayub alaihissalam seorang saudagar yang kaya raya, mempunyai anak banyak. Pada kurun waktu 3 hari Allah balikkan kehidupan Nabi Ayub alaihissalam. Allah balikkan kehidupan Nabi Ayub alaihissalam sehingga dia menjadi miskin melarat, penyakitan, tidak punya anak sama sekali. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apa yang kita ambil pelajaran dari kisah Nabi Ayub alaihissalam? Beginilah kekuatan kudrah dan irad Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekuasaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mampu membalikkan keadaan sesuai dengan keinginannya. Yang semula orang sehat bisa berpenyakit, yang semula orang kaya raya bisa jatuh miskin, semiskin-miskinnya. Sebab kalau sudah Allah mengatakan kun fayakun, tidak ada yang bisa menghalanginya. Kemudian dari kisah tersebut diujilah Nabi Ayub alaihissalam selama kurun 20 tahun. Di 18 tahun ujiannya, berkatalah istri Nabi Ayub alaihissalam kepada Nabi Ayub, "Wahai suamiku, bukankah engkau Rasul? Bukankah engkau adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kenapa engkau tidak meminta kepada Allah agar dicabut penyakit ini, agar diberikan lagi nikmat kepadamu? Bukankah doamu mustajab? Ketika engkau meminta kepada Allah, pasti Allah mengabulkannya," kata istri dari Nabi Ayub alaihissalam. Namun apa jawab dari Nabi Ayub? Nabi Ayub mengatakan, "Wahai istriku, sekarang aku bertanya kepadamu, sudah berapa tahun Allah timpakan ujian ini kepada kita?" 18 tahun, wahai Nabi Allah. Kemudian ditanya oleh Nabi Ayub lagi, sudah berapa tahun kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sudah 20 tahun, ya Nabi Allah. Kemudian dijawab oleh Nabi Ayub alaihissalam, "Wahai istriku, 20 tahun yang lalu kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekarang Allah menguji kita 18 tahun dengan ujian dan musibah seperti ini. Malu saya wahai istriku, ketika saya meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita timbang daripada musibah yang Allah berikan kepada kita." Kita tunggu 2 tahun lagi, kita tunggu sampai 20 tahun ujian ini, baru kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ditunggulah oleh Nabi Ayub sehingga genaplah ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 20 tahun. Di umur ke-20 tahunnya memintalah Nabi Ayub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah gambarkan dalam surah Al-Anbiya. Allah gambarkan dalam surah Al-Anbiya ayat 83. Allah firmankan, "Wa ayyuba idh nada rabbahu anni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin." Ketika itu Nabi Ayub berdoa kepada Tuhannya, "Ya Tuhanku, sungguh aku telah ditimpa penyakit, padahal Engkau Tuhan yang Maha Penyayang dari semua yang penyayang." Beginilah sifat dari Nabi Ayub alaihissalam, lembut dalam meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, punya rasa malu yang besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ketika istrinya meminta kepadanya untuk meminta kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia merasa malu kepada Allah karena begitu banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Ayub ketimbang ujian yang Allah berikan. Kemudian Allah balas
Di ayat selanjutnya, di ayat 84, Allah katakan, "Fastajabna lahu fakashafna ma bihi man dhurri wa ataynahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan min indina wa dzikra lil 'abidin." Maka kami kabulkan permintaan Nabi Ayub. Kami lenyapkan penyakitnya yang ada padanya, dan kami kembalikan keluarganya kepadanya, dan kami lipat gandakan jumlah keturunannya sebagai suatu rahmat dari kami dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beginilah ketika datang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Allah mampu mengembalikan semuanya. Ketika Nabi Ayub meminta kepada Allah, Allah lipat gandakan semuanya. Yang semula penyakit Nabi Ayub, yang cacar, yang ganas, Allah sembuhkan pada saat itu juga. Dan Allah lipat gandakan keturunan Nabi Ayub. Allah lipat gandakan harta dan hewan ternak dari Nabi Ayub alaihissalam. Akibat apa? Akibat buah kesabaran dan ketakwaan dari Nabi Ayub alaihissalam. Dari sini kita mengambil pelajaran bahwa kesabaran adalah benar bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah senantiasa bersama-sama dengan orang yang sabar. Allah telah buktikan kepada Nabi Ayub alaihissalam, ketika kita bersabar atas segala ujian yang Allah berikan, maka Allah lipat gandakan atas segala jerih payah kesabaran kita yang telah Allah ujiakan kepada kita. Allah lipat gandakan semuanya. Allah berikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Bagi orang-orang yang tidak bersabar, yang tidak bersyukur, Rasulullah SAW menggambarkan, memberikan keterangan kepada kita dalam hadis kudusinya, "Man lam yashkur ala na'mal, wa man lam yasbir ala bala'i, wa lam yarda bi qada'i." Barang siapa yang tidak bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, wa man lam yasbir ala bala'i, yang tidak bersabar atas musibah yang Allah berikan kepadanya, wa lam yarda bi qada'i, dan dia tidak ridha atas segala ketetapan Allah Subhanahu wa taala, maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Fakhruj min tahtis samai." Maka keluarlah dia dari kolong bumiku. Ketika Allah mengatakan seperti ini, ancaman yang begitu keras bagi siapa-siapa yang tidak bersabar, yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, "Fakhruj min tahtis samai." Keluarlah kau dari kolongan bumiku. Ketika Allah menyuruh kita keluar dari kolong bumi, kolong langit Allah Subhanahu wa taala, kemana kita akan pergi? Kita pergi ke bulan, itu adalah dari langit dari Allah Subhanahu wa taala. Kita pergi ke bawah tanah, itu adalah langit dari Allah Subhanahu wa taala. Fadlub rabban siwaya, maka carilah Tuhan selain aku, jangan pernah meminta kepadaku. Itulah ancaman bagi orang-orang yang senantiasa tidak bersyukur dan tidak bersabar atas segala musibah dan nikmat yang Allah berikan kepadanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Fataqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita hingga saat ini, atas segala karunia yang Allah berikan kepada kita, atas segala amanah yang telah Allah titipkan kepada kita. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga suatu saat kelak Allah jumpakan kita bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di khutbah yang kedua ini tidak pernah bosan-bosannya khatib mengajak diri pribadi khatib dan umumnya kepada kita semuanya, marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad. Kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر أمورنا وأمور جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا رسول الله. Terima kasih telah menonton dan mendengarkan perkataan yang baik. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.